Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maulidia NIMT 2018-7029. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sistem persamaan diferensial homogen dengan koefisien konstan dengan dosen pengampu Bu Afifah Nuraini MPD, yang mana saya akan menjelaskan contoh 5.2.4 dan contoh 5.2.5 beserta penyelesaiannya. Berikut contoh 5.2.4. Carilah penyelesaian umum sistem persamaan diferensial X aksen sama dengan X ditambah 3Y. Kita buat persamaan 5.97. Kemudian Y aksen sama dengan negatif 2Y. Kita buat persamaan 5.98. Berikut penyelesaiannya. Langkah yang pertama yaitu asumsikan penyelesaian 5.97 dan 5.98 berbentuk P kali E pangkat R kali T, Q kali E pangkat R kali T. Kemudian, substitusikan asumsi tersebut ke sistem persamaan dalam soal. Kemudian yang ketiga langkahnya yaitu membagi dengan E pangkat R kali T akan diperoleh sistem persamaan dalam P dan Q. Agar sistem persamaan P dan Q mempunyai penyelesaian non-trivial, maka harus dipersyaratkan determinan koefisien dari P dan Q sama dengan 0. Langkah terakhir ini akan memberikan persamaan karakteristik dari sistem 5.97 dan 5.98 yaitu persamaan kuadrat dalam R, yang mana akar-akar persamaan kuadrat adalah R sama dengan 1 dan R sama dengan negatif 2. Untuk R sama dengan 1 berlaku sistem persamaan 3Q sama dengan 0, kita asumsikan persamaan 5.99. Negatif 3Q sama dengan 0, kita asumsikan persamaan 5.100. Penyelesaian sistem ini hanya dipenuhi oleh Q sama dengan 0. Akan tetapi kita bisa menentukan nilai P, maka kita tetapkan nilai P sama dengan 1. Dengan nilai P ini, salah satu penyelesaian yang diperoleh untuk sistem 5.97 dan 5.98 adalah X1, Y1 sama dengan E pangkat T, 0. Kemudian untuk R sama dengan negatif 2, diperoleh sistem bersamaan 3P tambah 3Q sama dengan 0. Kita asumsikan persamaan 5.101, 0 sama dengan 0, kita asumsikan 5.102. Dengan menetapkan nilai P sama dengan 1, akan diperoleh penyelesaian kedua untuk sistem persamaan diferensial 5.97 dan 5.98 yaitu X2, Y2 sama dengan E pangkat negatif 2T, negatif E pangkat negatif 2T. Penyelesaian umum diberikan oleh X, Y sama dengan C1 kali X1, Y1 ditambah C2 dikali X2, Y2 sama dengan C1 dikali E pangkat T, 0 ditambah C2 dikali E pangkat negatif 2T, negatif E pangkat negatif 2T. Selanjutnya yaitu contoh 5.2.5. Carilah penyelesaian umum sistem persamaan diferensial X aksen sama dengan Y, kita asumsikan persamaan 5.104. Y aksen sama dengan negatif 9X ditambah 6Y, kita asumsikan persamaan 5.105. Berikut penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu asumsikan penyelesaian 5.104 dan 5.105 berbentuk P kali E pangkat
R kali T, Q kali E pangkat R kali T. Kemudian, substitusikan asumsi tersebut ke sistem persamaan dalam soal. Kemudian, membagi dengan E pangkat R kali T akan diperoleh sistem persamaan dalam P dan Q. Agar sistem persamaan P dan Q mempunyai penyelesaian non-trivial, maka harus dipersyaratkan determinan koefisien dari P dan Q sama dengan 0. Nah, langkah terakhir ini akan memberikan persamaan karakteristik dari sistem 5.104 dan 5.105, yaitu persamaan kuadrat dalam R. Nah, akar-akar persamaan kuadrat adalah akar kembar, yaitu R sama dengan 3. Kemudian, langkah yang kedua yaitu dengan mensubstitusikan R sama dengan 3 ke sistem persamaan dalam P dan Q, dan dengan menetapkan P sama dengan 1, maka akan diperoleh X1, Y1 sama dengan E pangkat 3T, E pangkat 3T. Kemudian, berdasarkan prosedur umum untuk akar kembar yaitu P1 ditambah P2T dikali E pangkat 3T, Q1 ditambah Q2T dikali E pangkat 3T, kemudian kita substitusikan, maka akan diperoleh nilai P1, P2, Q1, dan Q2. Nah, kemudian setelah bentuk penyelesaian kedua ini kita substitusikan, kemudian kita bagi dengan E pangkat 3T, maka diperoleh 3P1 dikurangi Q1 ditambah P2 sama dengan negatif 3P2 ditambah Q2 dikali T. Kita asumsikan persamaan 5.106. Kemudian 9P1 dikurangi 3Q1 ditambah Q2 sama dengan negatif 9P2 ditambah 3Q2 dikali T. Kita asumsikan persamaan 5.107. Nah, sistem persamaan 5.106 dan 5.107 berlaku untuk semua T. Oleh karenanya, haruslah koefisien T ruas kanan persamaan 5.106 dan 5.107 sama dengan 0. Hal itu juga menyatakan bahwa ruas kiri persamaan 5.106 dan 5.107 sama dengan 0. Oleh karenanya, kita akan mendapatkan 4 persamaan, yaitu yang pertama, negatif 3P2 ditambah Q2 sama dengan 0. Kita asumsikan persamaan 5.108. Yang kedua, persamaan yang kedua, negatif 9P2 ditambah 3Q2 sama dengan 0. Kita asumsikan persamaan 5.109. Yang ketiga, 3P1 dikurangi Q1 sama dengan negatif P2. Kita asumsikan persamaan 5.110. Persamaan yang keempat yaitu 9P1 dikurangi 3Q1 sama dengan negatif Q2. Nah, sistem persamaan 5.108 sampai 5.111 sebenarnya hanya terdiri dari 2 persamaan saja, karena 2 persamaan lainnya ekuivalen. Kedua persamaan itu adalah Q2 sama dengan 3P2, kita asumsikan 5.112, Q1 sama dengan 3P1 ditambah P2, kita asumsikan persamaan 5.113. Dengan menetapkan P1 sama dengan 1 dan P2 sama dengan 1, diperoleh Q1 sama dengan 4 dan Q2 sama dengan 3.
Dengan menggunakan nilai P1, P2, Q1, Q2 ini maka diperoleh penyelesaian kedua sistem persamaan diferensial 5.104 dan 5.105 itu yaitu X2, Y2. Jadi persamaannya yaitu X2, Y2 1 ditambah T kali E pangkat 3T, 4 tambah 3T kali E pangkat 3T. Oleh karenanya, kedua penyelesaian ini bebas linier. Oleh karenanya, penyelesaian umum sistem persamaan diferensial 5.104 dan 5.105 diberikan oleh X, Y sama dengan C1 dikali X1, Y1 ditambah C2 dikali X2, Y2 sama dengan C1 dikali E pangkat 3T, E pangkat 3T ditambah C2 dikali 1 ditambah T dikali E pangkat 3T, 4 ditambah 3T dikali E pangkat 3T. Jadi itu bentuk sistem persamaan diferensialnya. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.